Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 6670250123. Kali ini saya akan memaparkan tentang pergulatan politik identitas yang terjadi pada partai-partai politik Islam di Indonesia, khususnya pada Partai PAN, PKB, dan PKS. Ini tuh diambil dari jurnalnya Bung Yebi Masan Mahyudin. Nah, dari jurnal ini tuh kayak penting ya, karena menunjukkan bagaimana identitas keagamaan itu nggak cuma jadi simbol doang, tapi juga alat strategis dalam politik Indonesia saat ini. Nah, perlu kita pahami dulu nih, perlu kita telah dulu bahwa ketiga partai ini tuh punya latar belakang yang berbeda-beda dan pendekatan yang berbeda-beda terhadap Islam dalam politiknya. PAN dan PKB ini kayak mereka tuh lebih menonjolkan nilai-nilai inklusivitas, artinya mereka berusaha mengakomodasi berbagai kelompok dengan pendekatan yang terbuka, dan sebaliknya dari PKS ini kayak mereka dikenal dengan gaya yang lebih formal dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan penerapan syariat Islam secara lebih tegas. Nah, lalu juga pergulatan politik identitas dan strategi politik ini diterapkan oleh ketiga partai ini nggak selalu linear, nggak selalu sejalan dengan gaya Islam yang murni. Mereka melakukan adaptasi sesuai dengan realitas politik yang ada, seperti kayak menghadapi situasi kontestasi perebutan kekuasaan dalam pemilu. Nah, oleh karena itu politik Islam ini mereka menjalankan uh, politik Islam ini yang mereka jalankan bukan cuma soal identitas semata, tapi juga soal pragmatisme untuk memenangkan pemilu, baik itu mau jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai contohnya nih, sejak tahun 2017 ya, sentimen identitas keislaman itu semakin kuat. Karena apa? Karena dipicu oleh gerakan GNPF MUI. Nah, hal ini tuh kayak membuka ruang politik yang penting dan meningkatkan dinamika politik identitas di Indonesia, yang dimana ini tuh kayak mempengaruhi cara-cara partai ini bergerak dan berkompetisi. Lalu fragmentasi dan perbedaan ini sama, walaupun sama-sama partai Islam, tapi antara PKB, PAN, dan PKS ini adanya fragmentasi atau perpecahan dalam dimensi kultural dan ideologis. PKB ini kayak cenderung mendukung tradisionalisme Islam yang lebih akomodatif dan budaya lokal, sementara PKS ini berada di sisi modernis yang menuntut formalisasi syariat Islam. Kalau PAN ini kayak mereka ada di posisi lebih inklusif dengan aliran modernis dan tradisional yang lebih seimbang. Jadi dari paparan ini kita bisa ngelihat nih, kalau pergulatan politik identitas ini di partai-partai Islam di Indonesia itu cerminan dari realitas politik yang kompleks, karena setiap partai ini kan pasti punya cara dan strategi tersendiri ya dalam menegakkan nilai-nilai Islam sekaligus meraih kekuasaan dalam politik. Nah, dari jurnal ini kayak kita mengingatkan nih pentingnya memahami bahwa politik identitas itu bukan cuma masalah agama doang, tapi juga politik yang praktis. Dan saya akan membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama ada dari jurnalnya AEP dan TINA ya, dengan judul Islamic Political Parties and Multiculturalism. Nah, ini tuh kayak mereka membahas bagaimana PKS ini mempertahankan nilai Islam, tapi juga mereka berusaha nih diterima oleh kelompok non-muslim dan minoritas. Nah, jurnal ini nih sama-sama menyoroti identitas PKS, tapi bedanya dari jurnal Bung Yebi ini, dia tuh lebih menyoroti identitas itu dalam konteks kompetisi politik, sedangkan dari jurnal ini melihat dari sisi sosial dan hubungan antara kelompoknya. Lalu yang kedua ada dari jurnal The Role of Islamic Political Parties in Public Policy Information in Indonesia. Ini tuh ngebahas dari identitas Islam. Jadi identitas Islam tuh bukan cuma slogan doang, tapi juga berpengaruh pada kebijakan dan keputusan politik nasional. Nah, keterkaitannya dengan jurnal Bung Yebi ini tuh sama-sama menegaskan bahwa politik identitas tuh nggak berhenti di level simbolik doang. Dari jurnal Bung Yebi ini kayak ngelihat strategi partai dalam perebutan suara. Kalau dari jurnal ini tuh nunjukin dampak langsung identitas Islam dalam pembuatan kebijakan publik, seperti itu. Lalu yang ketiga ada dari jurnal Muhammad Cultural Barrier in the Regeneration Process
of Islamic Political Parties in Indonesia. Ini tuh kayak ngebahas PKB dan hambatan budaya dalam proses kaderisasi. Jadi nilai-nilai NU, tradisi NU tuh sangat kuat dan sangat berpengaruh pada pola kader di partai tersebut itu. Dari jurnal Bung Yebi ini ngelihat PKB ini dari sisi strategis politiknya, sementara dari jurnal ini tuh dari sisi budaya internalnya. Yang keempat ada dari jurnalnya Muhammad Fauzi, dengan judul The Political Identity of Islam in Indonesia. Nah itu kayak ngejelasin gimana identitas Islam itu terbentuk dalam politik Indonesia. Nah dari jurnal ini tuh kayak jadi dasar untuk memahami konsep politik identitas Islam. Nah dari jurnal Bung Yabidin kayak diterapin nih secara nyata pada kasus PAN, PKB, dan PKS. Jadi jurnal ini tuh kayak memberikan fondasi, dan dari jurnal Bung Yabidin ini kayak ngasih penerapannya seperti itu. Yang terakhir ada dari jurnalnya Muhammad Haris, The Dynamic and Existence of Islamic Party in 2019 General Election Study Kasus of PKS. Nah itu kayak ngejelasin PKS ini sebagai partai Islam yang berusaha tetap religius tapi juga fleksibel menghadapi dinamika politik. Ini tuh kayak sama-sama nunjukin bahwa partai Islam ini, khususnya PKS ini, sekarang tuh lebih pragmatis. Keduanya ini sama-sama negasin bahwa identitas Islam tuh kayak digunain bukan cuma untuk nunjukin kesolehan doang, tapi juga sebagai alat politik agar apa? Agar tetap eksis dalam pemilu dan lebih kompetitif gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.